Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukrata wasilah amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga kita insyaallah mendapatkan rahmat, maunah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini, hari besok dan hari-hari seterusnya, sehingga dalam setiap saat kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para salikin rahimakumullah, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan mahabbah dan tawasul ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga karomah dari pengarang kitab Kimya Usadah dari Imam Ghazali, ala diniyah wa kul niyatusailhah wa ila hadinat Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti mutahhirin. Ya Allah, Syekh Abu Bakar Siddiq, Umar Khattam wa khususan ya Allah mu'asyihna wa khususan mu'alif hadal kitab Hujjatul Islam Syekh Muhammad Hamid Imam Ghazali. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin rahimakumullah, semua perangkat yang ada di jiwa manusia, baik itu ghadabnya, nafsunya, akalnya, itu harus berfungsi dengan baik. Begitu juga apalagi adalah kolbunnya, hatinya, sebagai panglima yang mengendalikan semua perangkat yang ada, ya kolbun, ya nafsu, ya ghadab, ya akal. Kalau semua itu bisa berjalan dengan baik, hari Selasa yang lalu kita menyebutkan, maka kita akan mendapatkan fa'idza fa'alta dzalika kunta sa'idan. Kalau itu semua kita berjalan dengan baik, kita akan sa'id, kita akan bahagia, bahagia yang sejati, bahagia yang hakiki nanti di yaumil akhir, dan kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau perangkat tadi itu nakal, hatinya tidak bisa mengendalikan akalnya yang mengembara tidak jelas arah, nafsunya merajalela, ghadabnya menjadi bagian dari jiwa, bukan menjadi karakter orang sehari-hari pemarah, maka dengan demikian wa illa kunta syakyan wa wajaba alaikan nakalu wal uqubah. Kalau itu yang terjadi, semua jalan sendiri-sendiri, ya tunggu saja alaika kepada orang seperti ini, termasuk kita yang tidak bisa mengendalikan semuanya itu, dan hati kita tidak bersih, maka kita akan mendapatkan an-nakalu, yaitu hukuman, wal uqubah, dan serta siksaan nanti di yaumil akhir. Jadi dengan demikian intinya manajemen diri kita itu harus kita lakukan dengan baik. Nah, sekarang kita mulai dengan fasal yang baru.
Faslun tamamu sa'adati. Jadi fasal yang menerangkan tentang tamam as-sa'adah. Bahagia yang sempurna itu kayak apa untuk bisa didapatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'anallahu bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Tamamus sa'adati mabniyun ala thalathati asya. Quwwatil ghadab wa quwwatis syahwat wa quwwatil ilmi. Fayahtaju ayyakuna amruha mutawassidan li alla tazida quwwahu asyahwati fatukhriju ila rakhadil fayahlika aw tazida quwwatul ghadabi fatukhriju ila ilal khumqi fayahlika fa idza tawassatal quwwati bi isyarah quwwatil adl dalla ala tariqil hidayah. Jadi para salikin rahimakumullah, orang yang seperti kita yang sedang suluk, sedang berjalan menuju Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, yang dikit demi sedikit, ya sahabat, saudara, kaum profesional tetap kerja, jangan tidak kerja, tetap profesional, dimanapun posisi dan apapun tanggung jawabnya, jobnya harus jalan, ya. Tapi ingat, kita harus mulai berpaling. Bukan pekerjaan itu yang menjadikan bahagia. Itu instrumen. Ya, itu wasilah, bukan ghoyah, bukan tujuan kita. Nah, karena itu tamamus sa'adati mabniyun. Maka tamamus sa'adati, kebahagiaan yang sempurna di dalam diri kita itu apabila mabniun ala salasati asya, apabila didirikan, apabila didasarkan, apabila bisa mengendalikan, memanage, ya, mabniyah itu bunya, jadi membangun bisa, mendasarkan bisa, memanage bisa, mengatur bisa, ya, ala salati asya, di dalam 3 kekuatan, ya, 3 kekuatan. What is the power? Kira-kira gitu. Apa 3 kekuatan itu? Yang pertama, the firstly kuwatil ghadab, kekuatan amarah, ya, harga diri lah. Ya, kalau orang tidak punya harga diri, ya gimana ya? Ya, apapun manusia itu, satu hal yang terpenting dalam hidupnya itu harga diri. Ya, harta bisa dikejar, kekayaan bisa dicari, jabatan bisa diupayakan. Tapi kalau integritas, kalau harga diri manusia itu tidak ada, dengan segala hormat, ya apa bedanya kita itu dengan makhluk yang lain? Apa binatang yang melata, binatang berkaki 4, binatang yang mamalia dan sebagainya, nggak ada bedanya. Dia juga nggak punya harga diri kok. Nah, jadi inti harga seorang manusia itu salah satunya adalah quwwatul ghadab. Jadi kekuatan harga diri manusia itu. Ya, kalau dicubit terasa nggak? Kalau dimarahin orang, kemudian dikritik, kemudian difitnah, hatinya tersengat enggak? Jangan-jangan kita kalau enggak punya quwwatul ghadab, disengat oleh lebah pun tidak terasa. Ya, ini mati rasa kira-kira gitu. Dan itu sudah bukan manusia lagi. Jadi ghadab, marah, harga diri itu harus dijaga. Harus harus dikokohkan, dikuatkan, ya, tetapi harus dimanage dengan baik. The secondly, ya, yang kedua adalah
wa quwwatis syahwat, kekuatan syahwat. Ya, manusia hidup punya syahwat. Memang manusia itu diciptakan ahsan takwim, itu salah satunya adalah syahwat. Kalau nggak punya syahwat, ya ini bukan manusia lagi. Nah, syahwat di dalam arti positif itulah motivasi, itulah endorsement, itulah yang dinamakan dengan psychological force, striking force, daya dobrak manusia itu. Salah satu kekuatan dari segi psikologi kalau ada syahwat. Nah, syahwat itu berarti Anda punya kemauan, punya keinginan, punya motivasi. Kuntum khairah umat. Jadi kalau manusia itu nggak punya syahwat, ya sudah, ya sama saja makhluk yang hidup tapi tidak punya rasa, harga diri, tidak ada kemauan. Yaitu apa bedanya dengan jenazah jalan, dengan mayit yang jalan, ya. Yang ketiga, dasatli wa quwwatil ilmi, kekuatan ilmu. Fa'alaika bil ilmi, apapun hidup ini harus dengan ilmu. Orang maju dengan ilmu, orang bekerja pakai ilmu, orang memanage pakai ilmu, kepemimpinan pakai ilmu, menuju surga juga pakai ilmu. Ilmunya apa? Zikir, sholat malam yang banyak, amal soleh, berbakti pada orang tua. Itu adalah ilmu-ilmu yang kita bisa menjadi tamamus sa'adati, jadi kebahagiaan yang sejati. Ya, saya pesan pada ibu-ibu dan saya sendiri, kalau masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti. Mumpung masih ada, doakan sehat terus, hormati, jangan pernah bicara tentang di hadapan orang tua. Ya, karena orang tua ini adalah wakil yang bisa ridhallah fi ridhal walidain wa syukrullah fi syukrul walidain. Jadi ridhonya Allah ya tergantung ibu, orang tua. Begitu juga marahnya Allah karena melanggar agama, berarti kita juga dikarenakan melanggar orang tua. Jadi dengan demikian para salikin rahmatullah, inilah tamamus sa'adati mabniun ala thalathati asya. Cara kita memanage, membangun agar kita mendapatkan sa'adah yang tamam, kimya usa'adah, kebahagiaan yang sejati, syaratnya 3. Mampu memanage kekuatan ghadab, amarah. Yang kedua kuatas syahwat, ya nafsu, keinginan. Dan yang ketiga adalah kuwatil ilmi. Nah, fayahtaju ayyakuna amruha mutawassitan li alla tajida quwwatas syahwati faturju ilal tahrati fayahlik. Fayahtaju ayyakuna, apabila ya maka dengan demikian ketiganya itu fayahtaju ayyakuna itu kembali kepada 3 itu rojaknya, ya amruha mutawassitan. Maka dengan demikian antara ketiga itu harus dilakukan secara mutawassitan, seimbang, agar tidak kekuatan, agar li alla tazida quwatas syahwat, jangan sampai syahwat itu terlalu kuat. Ya. Soalnya itu syahwat terlalu kuat itu biasanya juga menghalalkan segala cara. Syahwat ingin berkuasa, syahwat ingin memiliki properti, syahwat ingin memiliki dunia, syahwat ingin memiliki, ya misalkan waktu masih ya, muda dulu, keinginan untuk mendapatkan calonnya itu ya itu sangat kuat, ya biasanya dia hantam kromo, ya dia biasanya ya mumpung
janur belum melengkung, siang malam diapelin, kira-kira kan gitu. Nah itu karena syahwatnya terlalu kuat. Jadi ini harus seimbang, yaitu mutawasiton ayyakuna tadi, tiga-tiganya mutawasiton. Jangan disebutkan di sini li alla tazida kuwatu syahwati, ya jangan sampai syahwatnya itu terlalu besar. Ya, ila ruhatil fahlik, yang kalau syahwat itu terlalu kuat, dia akan bisa yahliku, merusak. Ya, ila rohosi, dan dia selalu mencari rukhsah fayahlika, maka dia juga akan merusak. Jadi begini, sekarang itu kan banyak para salikin, orang maunya itu cari rukhsah. Ya, ini kan rohosi, cari keringanan. Musim diskon, ya tarawehnya biasanya segini, cari yang paling ringan, ya kan. Mestinya tidak musafir, mengatakan musafir, ya, sehingga nyari rukhsah. Di Jakarta kok musafir, hanya di dalam mobil, hanya alasannya musafir. Padahal musafir itu ada aturannya 83 kilo dari rumahnya. Kalau hanya jam 5 mau pulang dan maghribnya hilang, maka pulangnya sholat dulu maghrib, baru pulang kantor. Atau begitu kalau sudah pekerjaan habis, begitu jam 5 kantor habis, langsung absen pulang, sehingga maghrib keburu di rumah. Jadi jangan cari rukhsah, cari alasan meringankan. Wah, sedikit-dikit nanti sholat di mobil, ya. Nggak ada air, tayamum. Nah, ini apa? Ini adalah kia itu sedang seseorang itu dibimbing oleh kuwatun syahwat. Jadi syahwatnya itu kuat, sehingga dia itu tidak bisa dikendalikan oleh hatinya. Kalau sudah begitu, ya dia akan rohosi, fahyahlika, dan seperti inilah orang yang akan rusak dia. Jadi kalau nafsu terlalu kuat, ya jiwa kita ini, seluruh fisik kita itu rusak. Au tazida kuwatal ghadab fatukhriju ilal humki fayahlika. Ya, ini sama. Au tazida kuwatal ghadab, atau kalau kekuatan angkara muka, marah itu, amarah itu lebih besar, kuwatal ghadab, fatukhrijuhu ilal humkil fayahlik, maka orang seperti ini juga akan menjadikan, menunjukkan, mengarahkan, membawa fatukhrijuhu itu ilal humki, orang itu jadi bodoh, fayahlik, ya orang itu juga akan mengakibatkan kerusakan, kehancuran pula. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah orang marah, kira-kira gelap mata enggak? Ya. Dan orang kalau marah tidak terkendali, ya Sprite diminum, padahal sesungguhnya itu baygon. Karena sudah marahnya itu melebihi dari posisi yang sebenarnya. Belum tabayun, belum diklarifikasi, marahnya bukan main. Nah, ini juga menjadikan diri orang itu akan tolol. Ya, kalau marah-marah, ilmunya dianggap tidak penting, Pak itu apa, kemudian marah, ya berarti Anda itu belum bisa mengendalikan ghadab. Ya, padahal mengendalikan ghadab, amarah itu ada wal a'dhi minal ghaib. Itu ciri orang takwa adalah orang yang mampu mengendalikan ghaib, amarahnya, ghadabnya itu. Jadi dengan demikian
memperbesar syahwat akan mengakibatkan orang menghalalkan segala cara, nyari dalil-dalil yang diringankan. Ini kan lagi tren kan? Ya, kalau orang kecil itu, wah kamu kena pasal X, A, B, C, D. Kalau orang kaya yang melanggar hukum, dia akan mengatakan berapa harga pasal itu, sehingga terbebas dari hukuman. Nah ini apa? Nyari rukhsah, jalan pintas, menghalalkan segala cara. Nggak peduli itu kawan, bahkan saudara pun bisa dihantam, bisa dilawan karena ingin memiliki sesuatu itu, syahwat. Naudzubillah ya, jangan sampai terjadi di keluarga kita karena syahwatnya kuat, rebutan warisan. Ini banyak orang yang syahwatnya kuat, ya akhirnya peninggalan orang tua, akhirnya rebutan warisan. Piye tuh, karek nompo ae lho, tinggal nerima aja lho. Kok sudah maunya gelutan antara keluarga? Ya mbak nerimo ae aturane piye. Ya syukur-syukur orang tua itu sudah ngatur dalam bentuk hibah, ini siapa, itu siapa, sehingga kalau sudah meninggal sudah dalam posisi hartanya bersih, diatur sedemikian rupa. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi dengan demikian para salikin, kendalikan syahwatmu dan kendalikan ghadabmu, amarahmu dengan baik. Fa idza tawassatatil quwatina bi isyarati, ya di sini kuwatil adli dalla ala tariqil hidayah. Tetapi ingat, lamun nanging apabila fa idza tawasat, apabila itu diatur secara tawasud, seimbang, marah boleh, keinginan boleh, tapi sakmadya, ya, diletakkan pada posisi mana syahwat itu, mana ghadab amarah itu. Kalau itu tawassatati, itu dilakukan secara seimbang, kuatani antara dua syahwat tadi, antara syahwat dan ghadab, bi isyarati, dengan isyarahnya kuatul adl. Ya, kuatul adl itu artinya kolbu, ya, kolbun yang adil, ya, yang seimbang dan dipimpin oleh kolbun, maka apa? Dalla ala tariqil hidayah. Maka ini petunjuk, Anda itu akan mendapatkan apa? Thariqah, jalan hidayah yang menunjukkan petunjuk yang bagus. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya, hati kembali lagi kuatul adli ini yang membimbing, dan itu yang adil itu hati. Hatiku nggak bisa bohong, otak bisa menyusun strategi. Ghadab, ya, bisa dibungkus perangainya sebetulnya kasar, tapi pura-pura halus, tapi sebetulnya itu musang berbulu apa? Domba, ya. Padahal musang perangkap semua, tapi seakan-akan domba. Ini banyak sebetulnya perangainya itu kasar. Tapi kalau sudah mendekati seseorang, mendekati bosnya, mendekati calon kekasihnya, mendekati calon istrinya, itu halus bukan main. Tapi kalau nanti sudah jadi istri, kembali lagi ke perangai yang asli. Ini adalah tidak dalam posisi kuwatil adli dan thariqul hidayah, dan untuk itu kita harus dalam bentuk menunjukkan thariqah hidayah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi hati, ya, yang bisa membimbing. Wa kadzalikal ghadabu idza zata suhulu alaihi dzarabu wal qatl. Wa kadzalikal ghadab, begitu juga kalau angkara murka itu berlebihan, ya. Idza zata suhulu alaihi dzarabu wal qatl. Kalau angkara murka itu berlebihan, ya itu bisa dzarb,
perang, gelut, menghalalkan segala cara, wal qatl, bahkan bisa saling membunuh. Jadi mengapa orang banyak tengkar di tempat-tempat pasar dan sebagainya hanya memperebutkan lahan parkir? Ya ini memang mereka itu temperamennya itu, ghadabnya itu tidak terkendali. Wa idza naqasa dhahabal ghairata wal hamyata fiddin wa dunya. Wa idza naqasa, tetapi kalau dia kurang, artinya orang itu tidak punya ghadab, ya, dhahabatil ghairah, dan juga tidak ghirah, tidak punya ghirah, ya di fitnah diam, istri kita diganggu orang diam, wah itu bukan manusia, dan kita harus ghadab kalau sudah seperti ini, ya. Nah ini dia berarti tidak punya ghairah, tidak punya ghirah, cemburu, dan ini hamiyata fiddini wa dunya, orang ini akan kehilangan semangat pembelaan dalam hal agama dan dunia. Nah, ini banyak. Oh kamu kok enggak naik pangkat? Enggak. Anakmu sudah 5, gimana rezekinya? Ya enggak apa-apa. Anakmu sudah mau kuliah, gimana biayanya? Ya udah nanti ada rezeki sendiri. Oh ini enggak pas. Harus punya ghadab, harus punya motivasi, bahwa kita itu harus punya rasa cemburu terhadap keinginan untuk maju. Kalau enggak, agama kita dimusin ya diam, keluarga dihancurin diam, enggak punya urusan dunia, dan ini tidak benar di dalam konteks tamamus sa'adati. Jadi untuk mendapatkan sa'adah yang tamam. Wa idza tawassat kana sabru wasaja'atu wal hikmah. Tetapi kalau orang itu ya mempunyai ghadab yang pas, tawasud, ghadabnya itu pas, ya, karena sabr, maka dia orang itu akan sabar. Jadi kalau orang tidak tidak marah itu biasanya sabar. Nah, kalau itu wasaja'ah, dan orang itu biasanya berani untuk maju, wal hikmah, mendapatkan hikmah dari semua kehidupannya. Jadi orang yang hidup mendapatkan hikmah, orang yang berani menghadapi situasi, orang itu yang sabar, itu letakkan namanya ghadab itu yang pas. Ya, oke ya, ini ghadab. Sekarang wa kadza syahwati idza zatat kanal fisku wal fujur. Wa kadza syahwat, apabila orang itu tidak memiliki syahwat dengan porsi yang pas, maka apa yang terjadi? Idza zatat kanal fiskun wal fujur. Ya, dia akan mendapatkan fasik wal fujur. Dan orang seperti ini juga akan cenderung menyeleweng. Jadi kalau syahwatnya itu keterlaluan, ya dia akan kalau berlebihan, dia cenderung fasik. Fasik itu adalah orang yang bisa menerima apapun kesalahan dan maksiat. Itu orang yang fasik. Fasik itu yang salah tidak merasa salah. Dia yang memulai merasa yang paling benar, melanggar aturan lalu lintas. Ini kan banyak kan, lagi ibu-ibu marah kepada polisi padahal nggak pakai helm, nggak pakai SIM, tapi marahnya melebihi dari polisinya sendiri. Nah, ini apa? Ini udah nggak benar, karena orang ini fasik, salah tidak merasa salah. Banyak orang itu, semua yang dikatakan benar, yang lain harus salah, dirinya yang paling benar. Ini banyak. Ini berarti karena apa? Syahwatnya terlalu kuat, ya. Nah, kalau itu wal fujur, dan orang ini cenderung menyeleweng. Jadi kalau syahwatnya kuat itu nyeleweng. Nyeleweng dalam arti umum, ya, menyelewengkan kekuasaan, abuse of power, ya, menyelewengkan harta umat atas nama umat tapi untuk pribadi, ya, ngentit uangnya kantor. Ini bagian dari penyelewengan.
Dan ini kenapa? Syahwat memiliki dunianya itu terlalu kuat. Syahwat memiliki harta itu kuat. Wa in naqasat kanal ajzu wal futur. Tetapi kalau syahwat itu ya enggak punya, syahwatnya itu enggak ada apa-apa, diam, maka dia akan melahirkan namanya ajzu wal futur. Dia akan lumpuh dan lesu. Jadi kalau orang nggak punya syahwat itu teorinya 5L. Lemah, lunglai, letoy. Apalagi ya L kedua lupa saya. Ya artinya nggak punya semangat hidup. Ya rezekinya gitu hidup. Nggak ada motivasi, letoy. Urusan dengan keluarga letoy. Melihat orang maju lunglai. Ya, dan ini dia tidak maju karena memang syahwatnya nggak ada, dan ini harus seimbang. Ya, wa in tawasatot kana ifata wal qanaatu wa amsalu dzalik. Jadi wa in tawasat, apabila ya punya nafsu tapi dikendalikan, ya punya amarah tapi dikendalikan, nah hatinya selalu mengendalikan secara tepat, marah pada tempatnya, nafsu pada tempatnya, ini namanya wa in tawassatot, dan ini dilakukan secara seimbang. Kanal iffah, orang seperti ini akan mendapatkan sifat-sifat iffah, terhormat. Jadi orang yang terhormat itu adalah orang yang bisa mendapatkan tempat yang pas. Karena itu kalau orang suluk, sholatnya salah satunya adalah yang terakhir apa itu? Liridhoillah, lil syukrillah, lil fadlillah. Lil fadlillah. Salat untuk mendapatkan fadilah, kehormatan yang Allah berikan. Berarti apa? Dia itu mendapatkan iffah dari Allah Ta'ala. Wal qanaah, dan orang seperti ini karena bisa mengendalikan hatinya, nafsunya, ya ini sudah ikhtiar dapatnya gini. Kita maunya rezekinya, gajinya 200 juta, sebulan dikasih 100 juta, ya alhamdulillah. Maunya 20 juta dikasih 10 juta sebulan, alhamdulillah. Ini qanaah. Lah qanaah apabila syahwat dan ghadhabnya itu bisa dikendalikan. Kalau enggak, dia marah, gimana sih Gusti Allah ini? Masa saya sudah begini tapi rezeki saya masih begini? Nah, itu berarti suudzon pada Allah, ini orang yang tidak qanaah, ya. Wa amsalul dzalik, dan karakter-karakter, sifat-sifat yang lain yang bagus, ridho, ikhlas, waro, ya, sabar, ini bagian dari siapa saja yang bisa mengendalikan nafsunya, yang mengendalikan ghadhabnya, yang ketiga dikendalikan dengan watul adli, yaitu adalah hati nurani kita. Para salikin rahimahullah, demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, insya Allah merahmati, dan kita mendapatkan maghfirah Allah sehingga kita betul-betul selamat di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wa alafumikum, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.